BIMTEK Semangat Guru 2, Empati dan Perencanaan Materi Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, guru kelas 5 di SDN Nugraha, Kabupaten Tasikmalaya. Video yang saya buat ini sebagai bentuk refleksi dari topik empati dan perencanaan materi pembelajaran. Dua konsep ini tentunya saling berkaitan. Empati dalam merencanakan pembelajaran adalah kunci dari memahami murid di ruang kelas. Empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain pada saat bersamaan tetap terpisah menjadi diri sendiri. Dapat kita underline kata tetap terpisah. Dalam posisi ini artinya pada saat bersamaan, orang yang berempati akan dapat memberikan saran atau pendapatnya kepada orang tersebut. Terdapat dua faktor pendukung seseorang dapat berempati. Yang pertama, faktor kognitif, di mana seseorang tersebut harus paham dulu nuansa emosinya, seperti tahu apa itu marah, sedih, bahagia, atau perasaan lainnya. Nah, setelah itu, barulah menuju faktor afektif, di mana dalam hal ini kita dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian yang menimpa dirinya saat itu. Berdasarkan tahap perkembangan empati itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, empati global, di mana empati ini telah dimiliki dari usia 0 sampai 1 tahun. Empati ini merupakan proses alamiah yang ada semenjak masa bayi. Bayi akan merasakan penderitaan yang sama dan bereaksi seakan-akan penderitaan tersebut terjadi padanya. Kemudian yang kedua ada empati egosentris, yakni proses empati pada anak berusia sekitar 2-5 tahun. Dilanjutkan dengan empati kognitif, yakni empati ini dimiliki oleh anak yang berusia 5-10 tahun. Yang terakhir ada empati abstrak yang dimiliki pada usia 10 tahun ke atas. Berhubungan dengan perencanaan materi pembelajaran, bahwa empati tentunya memiliki manfaat dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, dapat mengerti perasaan, pikiran, serta keinginan orang lain termasuk siswa. Nah, setelah perasaan mengerti, tentunya kita dapat menerima orang lain dengan apa adanya. Maksudnya, menyadari akan perbedaan setiap individu. Bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain, kemudian bisa sampai menentukan sikap yang sesuai dengan situasi. Lalu bagaimana jika tidak ada empati dalam pembelajaran? Tentunya tanpa empati, interaksi antara pendidik dan peserta didik akan kurang baik, pembelajaran tidak akan efektif, disertai guru yang fokus mengejar target saja. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengasah empati, yaitu yang pertama dengan melakukan kontak mata pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Setelah itu memberikan respon yang sesuai. Usahakan hindari gangguan yang akan mengganggu fokus dalam berkomunikasi. Selanjutnya, boleh mengajukan suatu pertanyaan. Dilanjutkan dengan parafase dan transisi peran. Disertai jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain. Pada BIMTEK ini disediakan lembar aksi 1 untuk praktik mandiri bagi guru yang berjudul Mendengar dengan Empati, dalam artian mendengar dengan aktif. Terdapat 2 praktik. Yang pertama, praktik mendengar aktif. Instruksinya, saya meminta teman untuk bercerita kepada saya perihal pengalamannya yang paling berkesan. Kemudian tentunya saya mendengar cerita dari teman saya dengan empati.
Setelah itu dilanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang tertera pada lembar aksi seperti siapa yang bercerita kepada saya, apa persoalan yang diceritakan, kapan persoalan itu terjadi, dan sebagainya. Kemudian pada praktik yang kedua, yakni merancang aktivitas monitoring evaluasi. Terdapat beberapa tabel yang di dalamnya monitoring dan evaluasi terdiri dari 7 aspek yang sebelumnya dijelaskan, seperti salah satunya kontak mata, kesesuaian respon, dan seterusnya. Setelah saya memahami apa itu empati dan manfaat empati, terdapat tips melatih empati untuk merancang materi pembelajaran di kelas. Yang pertama, memahami emosi murid. Dengan kita memahami kondisi murid, emosi murid tentunya akan mempengaruhi perilaku kita di kelas. Misalnya pada saat di awal kegiatan, di mana dibutuhkan fokus yang sama, maka dari itu perlu adanya persepsi. Kemudian di tengah pembelajaran perlu adanya permainan sehingga suasana tidak membosankan. Kemudian tips yang kedua, menjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Sekian beberapa hal yang saya sampaikan pada video refleksi ini. Ayo mengikuti BIMTEK Semangat Guru 2. Saya sangat merekomendasikan kepada semua pendidik untuk mengikuti BIMTEK Semangat Guru 2. Karena di dalam BIMTEK ini selain diberikan pemaparan berupa materi pokok, juga disediakan lembar aksi sebagai praktik dari konsep yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.